Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih, dengan saya gitu ya, melanjutkan kasus, 6 gitu ya. Kita sudah membahas kasus 1 sampai dengan kasus 5. Nah, sekarang kita akan membahas, terkait dengan kasus 6 yaitu interface. Seperti biasa, sebelum ke kasus atau permasalahan interface, alangkah baiknya jika kita mengenal dulu gitu ya, apa sih, pengertian interface, konsep interface, dan beberapa contoh sederhana dari interface. Nah, tujuannya kasus 6 ini yaitu mahasiswa dapat mengenal dan memahami konsep interface serta penerapan dalam interface pada konsep object oriented programming. Oke, langsung saja ya ke pengantar gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini ada dua ilustrasi gitu ya. Terdapat dua ilustrasi. Ilustrasi yang pertama gitu ya. Ketika Anda diberi tugas menerjemahkan sebuah buku berbahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, namun ada beberapa kata dalam buku tersebut yang sangat asing bagi Anda. Apa yang akan Anda lakukan untuk memecahkan masalah tersebut? Oke, itu ilustrasi yang pertama. Sekarang ilustrasi yang kedua, ketika Anda meminjam sebuah buku dan Anda ingin sekali mengetahui informasi apa saja yang ada pada buku tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Pada ilustrasi pertama, gitu ya, ketika ada tugas menerjemahkan buku, apa yang kita lakukan? Meminjam kamus. Kenapa gitu ya? Karena di dalam kamus kita tahu tersimpan kumpulan data gitu ya, atau yang biasa disebut dengan vocab gitu ya, vocabulary yang kita butuhkan untuk membantu dalam mengartikan kata-kata yang kita tidak paham, kata-kata yang asing menurut kita gitu ya. Itu untuk ilustrasi yang pertama. Sedangkan ilustrasi yang kedua, ketika kita lihat buku nih, menarik ya. Apa yang kita lakukan pertama, tidak mungkin kan kita membaca langsung keseluruhan isi dari bukunya. Kalau tebal, gimana gitu ya. Alangkah baiknya kita melihat dulu daftar isinya. Poin-poinnya apa saja gitu ya. Berarti di sini kita paham nih, ngerti apa kegunaan dari daftar isi. Karena pada daftar isi yang saya sebutkan tadi terdapat halaman dari tiap bab gitu ya, yang membantu Anda, membantu kita dalam mempermudah mencari informasi yang kita butuhkan. Karena itu tadi, karena poin-poinnya sudah terdapat pada daftar isi gitu ya. Nah, berdasarkan ilustrasi 1 dan ilustrasi 2 tadi, berarti kamus dan juga daftar isi merupakan gini ya, alat bantu berupa kumpulan informasi sebagai sarana pendukung dalam membantu kita untuk mengolah dan mengembangkan informasi yang kita peroleh gitu ya. Sama halnya nih ketika kita menggunakan interface pada object oriented programming ini gitu ya. Interface ini eh, pada OOP gitu ya, interface pada object oriented programming berisi sekumpulan konstanta atau deklarasi metode di mana tanpa menyertakan atau menuliskan body metodenya. Metode atau variabel yang terdapat pada kelas interface dapat digunakan lebih dari satu kelas dengan cara memanggil kelas interface tersebut. Oke, langsung saja. Pengertian interface di sini merupakan kumpulan metode yang hanya memuat deklarasi dan struktur metode tanpa detail implementasinya. Contohnya, interface operasi. Di dalamnya terdapat beberapa metode. Ada public void penjumlahan, public void pengurangan, public double perkalian, dan juga public double pembagian. Yang sudah disampaikan tadi, dia tidak memiliki body method, berarti langsung titik koma.
ya. Nih, pada contoh di atas, metode yang dideklarasikan pada interface operasi tidak terdapat statement apapun atau tidak memiliki body metodenya, baik itu rumus atau hanya sebuah nilai balik di dalamnya. Hal ini dikarenakan interface hanyalah sebuah kelas begitu ya, yang berisi kumpulan konstanta maupun metode tanpa menyertakan atau menuliskan body metodenya. Ya, jadi saya ulang, intinya interface itu adalah hanya berisi kumpulan konstanta atau metode tanpa menuliskan atau menyertakan body metodenya. Sehingga ketika terdapat metode yang ada bodinya gitu ya, kurung kural buka, kurung kural tutup, lebih gampangnya berarti itu bukan interface ya. Karena interface dia tidak punya metode yang ada body metodenya. Jadi diakhiri dengan titik, koma. Sehingga jangan kita menganggap bahwa interface adalah superclass di mana memiliki kelas turunan. Yang punya turunan ya hanya inheritance atau pewarisan gitu ya. Interface beda lagi. Oke. Ah, kemudian ada yang namanya implementasi interface itu seperti apa sih gitu ya. Nah, bisa dilihat konsepnya. Misalnya ya, terdapat kelas interface operasi. Di dalamnya terdapat 4 metode. Ini metodenya berarti metode kosongan atau tanpa body method gitu ya. Berarti ya diakhiri dengan titik koma. Nah, kita perhatikan anak panah yang berwarna ungu. Anak panah ini menggambarkan bahwa kelas kalkulator yang sebelah kanan merupakan implementasi dari interface operasi, bukan turunan dari implementasi dari interface operasi, di mana metode-metode yang terdapat pada interface operasi ini harus dideklarasi ulang atau overriding method pada kelas kalkulator. Makanya sama, ada void penjumlahan di kelas kalkulator, juga void penjumlahan, dan seterusnya. Nah, interface dilambangkan dengan anak panah dengan garis putus-putus. Sedangkan inheritance digambarkan atau dilambangkan dengan anak panah garis lurus. Oke, pada pemrograman berbasis objek gitu ya, implementasi interface menggunakan keyword implement seperti ini. Tadi kan ada interface operasi, berarti interface operasi dibuat dulu. Mudahnya ya, kita buat dulu interface operasi dengan 4 metode tadi, ada pengurangan, penjumlahan, dan seterusnya. Kemudian kita buat kelas baru dengan nama kalkulator. Kelas kalkulator implements operasi. Berarti di dalam kelas operator nanti ada overriding method atau mendeklarasikan ulang metode-metode yang sudah dibuat pada kelas operasi. Oke. Nah, agar kita lebih memahami bagaimana sih implementasi interface dalam sebuah kelas, ini terdapat soal latihan atau kasus, yaitu kasus 6 gitu ya. Nah, contohnya masih tentang kalkulator tadi gitu ya. Ada kelas interface operasi seperti di bawah ini, ada metodenya 4, kemudian terdapat kelas kalkulator yang mengimplementasi interface operasi. Terdapat variabel double bilangan 1 dan bilangan 2, kemudian 4 terbawah ini ada void penjumlahan, void pengurangan, dan seterusnya. Ini adalah overriding method dari interface operasi, karena tadi mengimplementasi kan. Nah, sedangkan metode kalkulator, kemudian kalkulator dengan parameter dan juga getter ini adalah metode yang terdapat pada kelas itu sendiri atau kelas kalkulator.
Kurang lebih fungsinya metode seperti ini. Nah, jangan lupa kita juga perlu membuat kelas utamanya untuk memanggil kelas kalkulator. Oke, cukup sekian penjelasan konsep dan juga kasus terkait dengan interface. Untuk selanjutnya, kita akan membahas source code atau script berdasarkan permasalahan interface pada video kali ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.